Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di dalam video pembelajaran kimia kelas 10 SMA. Yang lalu hari Kamis kita sudah membahas tentang pengantar dari larutan elektrolit. Ya, larutan elektrolit yang lalu itu adalah larutan apa? Yang bisa menghantarkan arus listrik. Jadi larutan elektrolit, elektrolistrik. Elektrolit artinya dia bersifat listrik, bisa menghantar arus listrik, ya, disebut larutan elektrolit. Sementara larutan non elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi larutan ini bisa menghantar arus dan bisa pula tidak menghantar arus. Nah, sekarang kita akan masuk kepada contoh-contoh dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kita masuk pada yang pertama dulu, yaitu yang pertama kita masuk kepada apa-apa saja yang tergolong ke dalam larutan elektrolit. Ya. Nah, larutan elektrolit pun kemarin kan kita bagi menjadi dua ya. Jadi larutan elektrolit yang kemarin pertemuan yang lalu kita bagi menjadi dua, ya kan, larutan elektrolit, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Ya, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat ini ciri-cirinya yang kemarin sudah kita bahas. Dia adalah elektrolit kuat ini terionisasi, ya kan? Terionisasi sempurna, ya. Karena terionisasi sempurna memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1, atau dia terionisasi 100%. Ya, dia terionisasi 100%. Nah, apa saja yang masuk ke dalam larutan elektrolit? Yaitu di antara contoh-contoh larutan elektrolit kuat adalah pertama adalah basa kuat. Nah, istilahnya begitu ya, basa kuat. Kemudian asam kuat. Nah, satu lagi adalah contoh yang kemarin sudah kita bahas, yaitu garam dapur atau garam. Jadi kalau ditanya ada apa saja yang termasuk ke dalam elektrolit kuat, jawabannya ada 3 kelompok senyawa. Yang pertama namanya basa kuat, yang kedua asam kuat, yang ketiga garam. Nah, kita akan masuk ke dalam contohnya satu-satu. Pertama adalah contoh dari basa kuat, ya, basa kuat. Nah, basa sendiri ini adalah suatu senyawa yang punya ciri khas, ya. Basa itu adalah senyawa yang dia kalau dilarutkan di dalam air dia akan menghasilkan ion hidroksida namanya. Ion basa itu ada ion hidroksidanya. Hidroksida atau OH negatif. Jadi basa kuat adalah senyawa-senyawa yang mengandung ion hidroksida, ya. Contohnya adalah misalkan yang masuk basa kuat yang ada hidroksidanya LiOH, NaOH. Jadi ada OH di belakangnya. Kemudian KOH, ya, KOH. RbOH, ya. CSOH. Nah, ini yang termasuk basa
kuat. Kemudian selain itu ada lagi nggak Pak? Ada, yaitu nanti MgOH 2 kali. Jadi OH-nya di dalam kurung 2 kali. Kemudian CaOH 2 kali. SrOH 2 kali. Kemudian BaOH 2 kali. Nah, ini yang termasuk ke dalam basa kuat. Basa kuat. Kalian ingat enggak dalam tabel periodik unsur itu kan ada unsur ada golongan 1A, ya kan? Waktu kita belajar tentang golongan dan periode itu kan ada golongan 1A, golongan 2A, ya. Jadi yang ini dia namanya Li. Nah, yang ini dia golongan 1A. Kalau kita kembali ingat waktu belajar kimia unsur, yang ini adalah termasuk unsur-unsur golongan 1A. Sementara yang ini, yang di bawah tadi yang Bapak tuliskan adalah unsur-unsur yang termasuk golongan 2A. Coba nanti buka dalam tabel periodik ya. Dalam sistem periodik unsur. Nah, dalam sistem periodik unsur ini ada golongan 1A, ada golongan 2A. Dalam sistem periodik unsur. Jadi kalau misalnya LiOH itu namanya apa? Namanya adalah Li namanya litium. OH tadi hidroksida. Jadi namanya litium hidroksida. Ya. Di sini nanti namanya litium hidroksida. Jadi namanya litium hidroksida. Nah, litium hidroksida. Kalau Na apa? Na namanya natrium hidroksida. Ya. Nah, nanti kamu lengkapi aja, nanti tengok di tabel periodik ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa. Kemudian ini namanya apa, ini namanya apa, namanya apa, namanya apa. Kalau Mg ya, ini namanya kan dalam tabel periodik itu magnesium. Ya. Magnesium hidroksida. Nah, jadi walaupun OH-nya di dalam kurung ada 2, tetap disebutkan magnesium hidroksida. Itu ya. Nah, kemudian nanti si basa kuat ini bisa mengalami reaksi ionisasi. Ya, ada namanya reaksi ionisasi. Jadi reaksi ionisasinya bagaimana? Reaksi ionisasinya bagaimana? Nah, reaksi ionisasinya kalau misalnya LiOH ya, LiOH ini dalam bentuk larutan AQ misalnya diionisasi menjadi apa? Menjadi Li ditambah OH. Nah, dia AQ juga AQ, Li-nya juga AQ. OH tadi negatif. Untuk mengimbangi muatannya berarti Li ini harus positif 1. Jadi Li positif, OH negatif. Nah, Na coba ya, NaOH, larutan NaOH, bagaimana ionisasinya? AQ ya. Ya sama, karena OH-nya positif satu buah OH, maka di sini Na-nya positif dengan OH negatif yang juga AQ atau larutan. Kemudian misalnya magnesium. Kalau magnesium OH-nya 2 kali. Nah, jadi kalau OH-nya 2 kali, maka nanti ionisasinya menjadi 2 positif. Jadi OH-nya kan 2 ya. Jadi Mg-nya 2 positif. Nah, AQ ditambah OH-nya 2. Berarti ada di sini koefisiennya atau angka di depan ini jadi 2, OH negatif. Nah, jadi nanti untuk KOH ini kamu lanjutkan.
Kemudian RbOH juga kamu melanjutkan ionisasinya. Begitu juga dengan CSOH. Nah, kemudian ini juga CaOH 2 kali kamu melanjutkan, SrOH 2 kali kamu juga melanjutkan, dan terakhir BaOH 2 kali kamu melanjutkan. Berarti ada 6 ya. Kemudian ini tadi namanya juga kamu tuliskan ya. Ini namanya apa? Ini sisanya nanti menjadi tugas bagi kamu untuk menyempurnakannya. Inilah yang termasuk ke dalam basa kuat. Jadi kalau dia termasuk golongan 1, jadi kesimpulannya basa kuat ini adalah basa yang tergolong ke dalam, yang ada di dalam basa dari golongan 1A dalam tabel periodik dan 2A. Jadi gampang aja untuk mengingatnya ya kan. Nah, tentu sudah hafal ya golongan 1A dalam tabel periodik dan golongan 2A. Cara menghafalnya kan pasti sudah tahu. Oke, jadi inti kesimpulannya adalah basa kuat termasuk atau dari dia golongan 1A dan golongan 2A. Oke, kemudian kita lanjut. Yang termasuk elektrol kuat berikutnya adalah asam kuat tadi katanya. Asam kuat. Nah, asam sendiri itu adalah asam ya. Asam itu adalah senyawa yang menghasilkan atau yang mengandung ion hidrogen. Hidrogen itu H positif. Jadi yang ada H positifnya dia digolongkan ke dalam asam kuat. Kalau ada H positif maka dia itu termasuk asam kuat. Nah, yang termasuk asam kuat itu tidak banyak. Pertama ada namanya HCl, HBr, HI ya, H dan I. Kemudian H2SO4, HNO3, HClO4. Jadi sepakat bahwa yang termasuk asam kuat cuma 6 ini. HCl, HBr, HI, H2SO4 sama HNO3. Jadi kalau misalnya ditanya apa namanya HCl, nah ini kalau dia ada H di depannya berarti itu asam. Cl itu klorida, jadi asam klorida. Kalau HBr itu asam bromida, namanya bromida. Kalau HI namanya adalah asam iodida. Kalau H2SO4 itu namanya adalah asam sulfat. Kalau HNO3 itu namanya asam nitrat. Kalau HClO4 namanya itu adalah asam perklorat. Nah, sekarang bagaimana ionisasinya? Nah, ionisasinya ini misalkan 2 saja ya. Kalau proses ionisasinya, kalau HCl diionisasi, larutan HCl diionisasi itu menjadi apa? Nah, kalau tadi OH-nya di belakang, ini hanya di depan. Jadi H positif di depan ditambah ini AQ ya, AQ ditambah Cl negatif. Kenapa Cl-nya negatif? Karena hanya 1. Nah, tapi kalau H2SO4 misalnya di sini H2SO4 AQ gitu ya, diionisasi ini hanya ada 2. Jadi nanti 2H positif AQ ya ditambah dengan SO4 2 negatif AQ. Nah, bisa ya, karena di sini pokoknya dia harus jadi 2, H plus dan sisanya apa gitu. Jadi kok ini H plus ya, H plusnya itu di sini hanya ada 2. Jadi 2H plus. Kemudian SO4. Nah, SO4 2 min. Karena kenapa 2 min? Karena hanya 2. Nanti kamu cari ya, HNO3 bagaimana ionisasinya, HClO4 bagaimana, HI bagaimana, HBr bagaimana ionisasinya dari ke-6 asam kuat ini ya. Jadi udah jelas larutan elektrolit kuat, basa kuat, asam kuat, dan yang satu lagi adalah garam. Jadi yang berikutnya ini adalah garam ya. Garam. Nah, garam itu sebenarnya apa sih? Garam itu adalah hasil dari sisa basa
sisa basa dengan sisa asam. Nah, kalau tadi basa itu kan ada OH negatif. Sisanya itu selain OH negatif berarti Li plus, Na plus, Mg2 plus. Ya. Jadi kalau gitu ini cirinya itu gampangnya kalau sisa basa itu ini tidak ada. Jadi sisa basa itu adalah dari basa itu adalah selain OH min gitu. Kalau sisa asam itu tadi adalah H+. Nah, asam itu tadi hidrogen H+, ya, ion hidrogen. Jadi sisanya Cl-, SO4 2- gitu. Jadi ini sisa asam itu adalah yang selain, ya, selain dari H+. Nah, contohnya gini. Misalnya selain OH, misalnya tadi Li+. Ya, Li+, ya. Li+ itu dengan sisa asam. Sisa asamnya apa tadi? Cl-. Nah, waktu belajar tentang senyawa ionisasi, ya, senyawa ionisasi, ikatan ion, ini kan Li plus Cl-. Ini menjadi apa? Senyawanya Li Cl. Kan gitu ya. Kemudian misalkan nanti ada Na plus dengan apa? Dengan misalnya Br-. Sama-sama positif 1 negatif 1, jadi NaBr, ya, jadinya NaBr. Nah, kemudian misalkan nanti di sini ada Mg, ya, ini Bapak contohkan random lagi, ya, Mg2 plus dengan misalkan I-. Nah, jadi I-. Jadi itu kan senyawanya di 2 plus sama min. Berarti jadinya adalah kali silang kan kemarin ya. Mg itu mengikuti muatan si I. I-nya 1, Mg-nya 2. Berarti Mg I2 kan gitu kemarin. Nah, Mg I2. Nah, ini namanya garam. Jadi sisa basa dengan sisa asam. Kemudian misalkan lagi Ca2 plus dengan apa? Dengan apa ya? Misalnya dengan Cl-. Nah, jadinya apa? Cl2. Nah, ini masih ingat kan? Misalnya lagi ya, kalau yang poliatomik gimana Pak? Misalnya Na plus ketemu sama SO4 2-. Nah, SO4 2-. Jadi Na-nya ini 1, ya kan? Kemarin ini udah atau belum ya? Lupa Bapak ini. Ini Na-nya positif 1, ini 2 negatif. Berarti kali silang. Maka nanti Na-nya itu jadi 1. Na-nya jadi 2, SO4-nya 1, Na2SO4. Nah, begitu ya. Jadi garam, semua garam termasuk elektrolit kuat dan seterusnya. Jadi ini yang disebut garam. Nah, yang disebut garam itu yang ini. Oke, baik. Tadi kita sudah masuk ini ya, elektrolit kuat. Sekarang elektrolit lemah. Ya. Nah, yang masuk elektrolit lemah mana saja? Yang kedua, elektrolit lemah. Elektrolit lemah. Oke, elektrolit lemah ciri-cirinya adalah dia kalau tadi terionisasi sempurna, yang lemah ini dia terionisasi tidak sempurna atau sebagian saja. Kemudian dia memiliki derajat ionisasi atau alfanya itu dia alfanya itu lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, antara 0 dan 1. Nah, yang termasuk ke dalam sini itu adalah senyawa apa saja gitu ya. Apa saja contohnya? Contohnya adalah termasuk dia nanti basa
lemah dan asam lemah. Ya, basa lemah dan asam lemah. Contoh basa lemah. Jadi kalau dibilang apa saja basa lemah? Basa lemah itu adalah semua basa yang selain basa kuat. Jadi selain yang tadi, ada berapa macam tadi? Ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 9. Selain basa kuat yang tadi. Nah, misalkan selain basa kuat yang tadi, contohnya AL, OH 3 kali. Nah, ini termasuk basa kuat. FE, basa lemah. OH 2 kali umpamanya. Kemudian NH4OH. Ya, NH4OH. NH4OH. NH4OH ini sama dengan senyawanya amonia atau NH3. Kemudian misalkan lagi NiOH 2 kali dan seterusnya. Pokoknya selama dia selain basa kuat, maka dia termasuk basa lemah. Ya, gitu aja cara mengenalinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asam lemah. Ya, asam lemah. Asam lemah ini yang mana? Ya sama cara nganunya, berarti dia itu adalah selain dari asam kuat. Selain yang 6 tadi. Nah, selain yang ini. Nah, ini banyak sekali kalau asam kuat ini ya. Kalau kita mau masukkan contohnya apa saja ini Pak yang termasuk asam lemah. Misalnya HF namanya asam fluorida. Misalnya lagi HCN asam sianida. Misalnya lagi apa? H2S asam sulfida. Misalnya lagi CH3COOH. Nah, ini dia khusus ya. Namanya adalah asam cuka. Asam cuka. Kemudian misalnya lagi ada H3PO4. Nah, ini sering dipakai orang. Namanya asam fosfat. Fosfat. Ya, kalau ini namanya adalah asam sulfida. Ini tadi adalah asam sianida. Sianida. Kemudian ini namanya asam fluorida. Gitu ya. Dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi ini ada 5, ada 4, ini nanti ada 5. Coba nanti kalian buat cari tahu namanya ya. Cari tahu namanya, kemudian buat ionisasinya. Ya. Jadi dari contoh-contoh ini lengkapi dengan cara. Jadi di sini cari namanya ya. Cari namanya dan reaksi ionisasinya. Oke, ini kerjakan nanti ya. Kemudian terakhir kita masuk pada elektrolit lemah. Kok elektrolit lemah? Larutan non elektrolit. Larutan non elektrolit. Jadi larutan non elektrolit ini, jadi dia tuh tidak terionisasi. Tidak terionisasi. Berarti derajat ionisasi atau alfanya 0. Nah, yang termasuk di sini adalah senyawa karbon. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini, kalau ini sedikit ya. Nah, misalnya seperti gula. Gula itu misalnya gula pasir atau gula tebu.
Itu rumusnya C12H22O11, gula pasir ya. Kemudian nah ini namanya apa? Namanya sukrosa. Nah, gula pasir ini namanya sukrosa. Jadi dia nggak terionisasi gitu ya. Misalnya lagi gula yang lain yaitu gula darah glukosa. Kalau glukosa C6H12O6. Misalnya lagi apa? Urea. Urea ini pupuk ya. Pupuk. Nah, rumus kimianya CO NH2 2 kali. Kemudian misalnya etanol. Etanol atau alkohol C2H5OH. Misalnya lagi apa? Gliserol. Ini biasanya untuk kosmetik ya. Gliserol itu C berapa gliserol? Gliserol itu C3, hanya berarti 2 C3 bentar 1 3 5 sama 3 C3H8 ya. C3H8O3. Nah gini ya, ini gliserol. Kemudian nanti banyak lagi ya yang lainnya ya. Dan seterusnya minyak minyak termasuk ya. Minyak itu termasuk ke dalam larutan non elektrolit, tidak bisa menghantarkan arus listrik. Oke, demikian saja, kerjakan tugas yang sudah Bapak berikan tadi.